mulutmu harimaumu. Ya tinggal diterjemahkan, karena jangan difitnah nih harimau kesannya identik sama keburukan, tidak. Karena biar bagaimana si harimau ini kan raja hutan. Ya kalau kita identikan buruk dengan harimau ya nggak juga begitu. Kita ini kadang-kadang suka ngambil simbol yang kagak nyambung. Kayak model orang nikah pakai simbol merpati. Merpati. Lambang kesetiaan. Lu nggak paham burung dara, jangan ngomong burung dara. Burung dara bininya ngerem, dia nyari lagi yang baru. Setia dari mana? Merpati. Pinteran orang Betawi itu, lambangnya roti buaya tuh. Malah buaya yang difitnah, katanya buaya tuh ya lu buaya katanya gitu. Padahal buaya bininya mati ratusan tahun gak mau nyari lagi pasangan tuh buaya. Lu jangan kayak buaya ya, gitu loh. Buaya salah begitu. Itu kita sering menjadikan simbol-simbol tertentu yang menurut kita. Padahal ya nggak gitu juga. Nah mulut ini harimaumu. Mau diapain nih harimau nih? Mau menjaga hutan, ya jaga mulut. Atau jangan-jangan memang ini harimau ini disimbolkan sebagai binatang buas yang semau dia. Rakyatnya itu bisa dimakan kapan aja. Mulut. Nah sementara kalau mulut corong hati, hati ini kan warnanya tergantung yang dilihat, tergantung yang didengar kan. Ya kalau yang kau lihat rutin keburukan, yang kau dengar buruk, ya hatimu buruk. Dia orang yang paham hidupnya tercipta untuk beribadah. Sehingga selalu menyiapkan diri untuk ibadah yang akan datang. Karena umur yang dia punya, makin hari bertambah angka bilangannya, makin kurang kesempatannya. Jangan kita beranggapan bahwa kita nambah umur makin tua, makin gak habis-habis. Masa kita makin sedikit. Ya artinya umur itu makin kurang, bukan makin tambah. Tapi iman mesti makin tebal bro. Karena yang terjadi ketika orang sibuk dengan umur, takut dengan usia tua, akhirnya imannya tipis. Padahal hukum asalnya manusia boleh kurang umurnya, tapi tebal imannya. Ya, anak muda kelihatannya eksentrik lah dengan usia muda. Tapi kalau diadu sama orang tua yang umurnya nggak semuda dia lagi, manfaatnya jauh. Jauh sekali. Ya, orang tua banting tulang, berangkat pagi, pulang sore tiap hari sampai tua. Senang kalau anaknya minta masih dibagi. Anak seger nyari duit, ya ilahi Robi. Orang tua nunggu dibagi, boro-boro dibagi. Diminta bahilnya innalillah. Masya Allah, orang tua enggak. Makanya kebaikan orang tua itu tercermin dari ibadah yang dia miliki. Ya kalau boleh jujur kita sholat subuh, tadi sholat subuh kan kita. Jam berapa subuh? 5:30. Ajan jam 4:30, Bogor 4:30. Ada yang 6:30, ada tat subuh, ada yang bareng Kang Sayur tadi ada juga. Kita sholat subuh, kita ngimamin. Emang sih waktu awal kita istawa tadi lu sawu sufufakum ngadep makmum tuh, ya kita nggak tapi merhatiin karena macam-macam. Tapi ketika udah waladhdallin, kita tahu berapa orang yang di belakang kita yang tua nih. Amin. Dan subhanallah, itu yang pada kumpul pagi sholat subuh tuh yang tua-tua. Mana yang nunjuk bengkok, yang six pack gitu loh. Yang nggak pernah tepat kalau nunjuk, Kang Bubur mana? Sono, ada sayapnya gitu ya. Tempat gimana di Jaksel yang dia nggak tahu. Masya Allah. Artisnya apa teman-teman dia semua instruktur senam. Bangun subuh ngangkat kelopak nggak sekilo susah. Lu sehat dari mana? Ini banyak orang yang sekarang begitu banyak. Akhirnya kan batinnya nggak sehat, batinnya nggak kuat. Ngadepin kenyataan baru dikit aja melo. Kalah sama orang tua dulu. Hari gini orang sehat, orang muda keker, diam kayak orang nangis, tuh ngapa nangis? Nggak ada makanan. Ya ilahi Rabbi. Udah buka kulkas belum? Udah, terus tapi kan belum dimasak. Astagfirullahaladzim. Ini karena memang nggak sehat ini orang, mentalnya tuh nggak sehat. Kita hidup di zaman dimana orang tua kita mungkin fisiknya nggak sesehat anaknya. Tapi Masya Allah, ya, jiwanya tuh kuat banget gitu loh.
Dan orang dulu nggak banyak ngomong, sedikit bicara banyak kerja. Lah kita ngobrol mulu kapan kerjanya? Ini Masya Allah nih batiniahnya kuat banget. Karena nanti tuh pada akhirnya kita akan jaga mulut. Penjagaan ini kan umum, mau dijaga kemana nih mulut? Ya tinggal tergantung niat kita. Agama ini kan ujungnya innamal a'malu bin niat. Semua kan tergantung niat. Ya, mulut bisa dipakai buat dagang, buat ngobrol, buat ngerayu orang, mulut. Bahkan baca Quran kita dengan mulut. Ini mulut manfaatnya corong hati. Nah, Rasul pernah mengatakan bahwa seluruh raga kita setiap hari itu berkata kepada hati, wahai hati, kami tergantung kamu. Karena kalau kamu baik, kata mata, saya bakal ngelihat yang baik. Wahai hati, kalau kamu baik, saya bakal mendengar yang baik, kata kuping. Kalau kamu baik, akan kusentuh yang baik-baik, tangan. Kalau kamu baik, kan kulangkahkan kakiku ini menuju tempat yang baik. Kaki ngomong begitu. Ini ketergantungan hati tadi. Tapi kan sebelum mata berkedip melihat, telinga terbuka mendengar, tangan bergerak menyentuh kaki untuk melangkah, kan tentu mulut akan berkata. Ya, karena mulut ini penting sekali untuk menjadi sebuah corong hati. Jadi tugas kita kalau pakai bahasa jaga mulut, bukan tutup mulut. Atau bukan pemahaman mulut dijahit dengan bahasa demo mulut dijahit. Bukan. Mulut terjaga kalau hati kita terjaga. Hati terjaga kalau ibadah kita bagus. Ibadah kita bagus kalau iman kita bagus. Nah iman ini bisa bagus tentu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Imanmu naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Ibnu Rajab dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus, beliau menjelaskan tentang 4 racun hati. Kita nggak bahas 4-4-nya. Satu aja yang penting. Salah satunya banyak ngomong. Karena ada riwayat, walaupun dipertentangkan sanad riwayat ini, cuma ulama menjadikan sebagai rujukan makna yang sahih. Ya. Dikatakan la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi. Wa inna ab'adan nas indallah al-qalbul qasi. Ini diinformasikan kita suruh jangan banyak ngomong. Padahal bukan haram kita ngomong. Ya, karena Allah ciptakan mulut ini kan buat ngomong. Cuma diingetin, la tuksirul kalam. Jangan sengaja tuksir, memperbanyak kalam omongan. Kalamnya kalam, bukan al-kalam. Kalau al-kalam dipastikan perkataan yang baik. Karena kalau kata-kata umum sifatnya. Yang penting apapun yang kau ucapkan jangan banyak-banyak. Kalau bisa sedikit tapi mantep. Itu yang namanya mujizat Nabi. Jawami'ul kalim. Nabi punya mujizat namanya Jawami'ul kalim. Sedikit ngomong syarat makna. Ausina ya Rasulullah. Berikan wasiat kepada kami ya Rasulullah. Kata Nabi, la taqdab. Gitu doang. Berikan nasihat ya Nabi. Apa Nabi bilang? La taqdab. Jangan emosian. Simple. Itu sering disampaikan oleh ulama. Anda seorang muslim, mengaku beriman, rutin ibadah, la taqdab. Jangan gampang emosi. Jangan bangga dibilang orang galak sama orang jangan. La taqdab. Jadi kalaupun kita ingin memberitahu anak, mengingatkan pasangan, ya nggak usah pakai emosi juga kali. Karena Nabi melarang emosi kan, la taqdab. Jangan marah. Ya gimana saya nggak marah? Tuh lu mah gitu baru gue ingetin ngegas duluan. Ya Nabi sudah bilang la taqdab, jangan marah. Karena yang namanya marah ini mendatangkan keburukan. Emosi ini kan lawan dari sabar. Kalau sabar diidentikan sama iman, marah yang nggak diidentikan sama iman. Orang kelihatannya sabar tapi imannya berantakan. Sebenarnya emosi, cuma dia lagi mengemas gaya emosi dia. Dengan diam, napas pindah ke hidung. Gitu ya. Kalau orang berilmu tahu, Nabi bilang, la taqdab. Jangan marah. La tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Kamu jangan sengaja banyak ngomong tanpa zikir.
Maknanya silakan ngomong banyak asal isinya zikir. Apaan kita ngaji kan sebanyak-banyaknya kan ngomong. Dari mulai Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Al-Baqarah, kemudian ketemu Ali Imran, An-Nisa, terus sampai An-Nas. Itu kan kalam yang kita ucapkan. Omongan yang betul-betul yang diinginkan. Bahkan Allah juga punya kalamullah ucapan. Tapi jangan sampai enggak ada zikir. Bi ghairi zikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi. Diberikan alasan. Diberikan alasan. Apa alasannya? Kenapa Allah Nabi larang kita supaya enggak banyak ngomong? Karena penyebab hati kita keras itu banyak ngomong. Ya, semua gerakan tingkah laku, ucapan apapun akan bersentral pada hati. Ya, makanya nanti ada pewarnaan diri dengan makanan yang kita makan. Orang kalau biasa makan makanan yang nggak jelas, itu akan banyak maksiat yang masuk ke hatinya. Yang keluar pun pasti nggak jelas. Resikonya qaswatun lil qalbi, kamu bakal punya hati yang keras. Sementara Nabi mengatakan wa inna ab'adan nas indallah al-qalbul qasi. Orang yang paling jauh dari sisi Allah tuh yang hatinya keras. Jauh diterjemahkan iman nanti di akhirat nggak dekat sama Allah, adanya di neraka, atau di dunia dia nggak bisa dekat dengan Allah. Dekat dalam hal apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Berat ibadah. Ibadahnya berat. Ibadah berat itu bukan cuma malas. Nggak ada gairah buat beribadah. Malah kebalikannya, orang kalau sudah nggak ada gairah buat ibadah, urusan dunia pasti semangat. Sering kok kita lihat ya, buat event yang dibuat, kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi, wow, orang bisa begadang-begadang nunggu artis datang. Ada event yang memang mereka inginkan. Tapi kalau buat kegiatan keagamaan, romannya agak susah. Ya, kok bisa? Ya, karena hatinya keras. Hatinya keras dan mau tidak mau ya dia akan jauh dari Allah. Apa yang namanya ajan nggak demen, walaupun dia ngomong demen, bohong, tiap ajan kaget kedatang. Apa yang namanya sedekah, masya Allah, bakhilnya itu. Padahal dikasih rumus tajir itu sedekah. Orang kalau malas sedekah, terus banyak duit karena mungkin pelit, itu duit bakal habis dikasih rumah sakit. Ya, padahal kalau dia rajin sedekah, insya Allah sampai tua dia sehat. Walaupun mungkin terkesan nggak kaya karena nggak ada tabungan. Karena Allah pengen yang kau miliki sampai kepada tujuan. Hei, kau cuma mata rantai kehidupan orang lain. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Karena kalau kamu keluarkan yang Allah titipkan sama kamu, Allah yang ganti langsung. Allah nggak bakal kosongin tangan kamu itu. Apalagi pakai bahasa tafarrok tadi. Memang sedekah kamu khususin. Sengaja ngumpulin duit, nggak kelamaan, daripada dipegang habis, nungguin bulan Rajab. Ini kan bulan Rajab di pojokan bulan nih. Sengaja saya kumpulin duit, Ustaz, mudah-mudahan habis Rajab masuk bulan Sya'ban nih, bulan Roah. Kita ketemu Ramadan sebulan lagi, nggak berasa. Nih duit aneh kumpulin, aneh pengen ngajak buka puasa bersama orang tua misalkan. Yang utama orang tua. Aneh juga pengen bikin bahagia banyak orang ketika berbuka, boleh. Maksudnya apa nih bahagia ketika berbuka? Karena Nabi kita kan bilang, kata Nabi apa? Bahwa lis-shaim farhatan yafrahuma. Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Kita mendatangkan kebahagiaan buat orang yang berpuasa kan pahala. Ya, bahagia yang pertama faria ida aftara, bahagia ketika iftar. Membuat orang bahagia ketika iftar itu pahala. Sama dengan kita tahu ulil albab itu orang yang bertasbih. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jangan terkecoh dengan ayat seakan-akan kita jadi ulil albab. Gimana caranya? Bukan cuma begitu berpikirnya. Kita mencetak orang jadi ulil albab pun pahala. Yang suka pakai baju bagus, niatnya nggak riak. Saya berharap mudah-mudahan kalau ini baju bagus di badan saya, walaupun belum tentu bagus di badan orang. Atau sebaliknya, bagus di badan orang, belum tentu bagus di badan saya. Cuma saya pakai karena nyaman, matching lillah karena Allah. Doa pun dibaca ketika menggunakannya.
itu orang ngelihat pasti bertasbih dah. Ya Allah, kamu subhanallah banget sih. Nah tuh, orang bertasbih karena perbuatan kamu, pahala dia, pahala kamu. Itu bagian dari kebaikan. Kamu punya uang, ya, dan kamu memang pengen nyaman. Pengennya sih kayak zaman Nabi, beli kuda, beli keledai, beli onta. Ya mau kemana? Gedebuk-gedebuk, mau kalak gua, gedebuk-gedebuk, nggak mungkin ya. Belilah motor. Motor semampu kita, motor semampu kita. Dengan uang yang kita miliki. Asal memang kekuatan kita di situ, belinya itu nyaman. Kan terbukti banyak sekarang orang di-up motor klasik jadi mahal. Karena memang yang punyanya nggak komplain, bangga. Yang bikin mahal motor klasik apa? Yang punyanya bangga. Coba yang punyanya nggak bangga kalau nggak dikiloin. Karena yang punyanya bangga. Ini motor gua nih Bravo tahun 62. Dia sama emak gua tuan dia. Tuh obrolan begitu tuh meng-up nilai tuh. Ya. Karena yang punyanya qanaah, kayak kita pakai baju, ya, Masya Allah. Perhatiin nggak orang Arab di Saudi? Baju mereka tuh nggak macam-macam. Kalau pengen cari orang Arab di Saudi, lihat yang baju gamisnya putih. Insya Allah nyaris kita nggak temu orang Saudi itu pakai gamis kecuali putih. Walaupun mungkin ada, cuma nyaris nggak ada. Jadi kalau lihat muka mancung bewok dibilang Arab belum tentu. Ya, kalau pengen tahu orang Arab itu bajunya gamis putih dan sorbannya putih merah. Itu gaya mereka. Kok kayaknya mereka pede, Ustaz? Karena orang Arab nggak pernah beli baju gamis all size. Tanya, semua bikin diukur badan. Makanya good looking. Coba deh, kenapa? Karena dia tahu emang gue sengaja pesanan gue gini. Ada kebanggaan, itu muhasabah diri loh. Ya, ini fitrah nih. Orang kalau sudah betul-betul memang seperti apa yang dia inginkan lain. Nah, ini tafarruq li ibadati itu begitu. Anda itu sholat itu, ya Allah, kita kalau ngelihat orang yang benar sholatnya, enak gitu loh. Dari cara dia takbir deh. Allah. Kayaknya gue ngelihat dia sholat sedep. Dan lihat sampingnya baru tobat ikut-ikutan sampai kayak ngokang kenapa? Nah kan kayak senapan angin deh kokang-kokang. Sampai susah gerakannya gitu ya. Kalau ulama tuh ringan sekali. Ya ketika Syekh Shalih Fauzan ditanya tentang masalah duduk iftiros ketika ingin bangkit dari sujud, ya beliau mengatakan tidak ada rutinitasnya. Kalau kita kan pahamnya kan duduk mulu sebelum diri kan, sunnah. Lu paham sunnah letterlek sih. Dulu Nabi nggak begitu, di hari tua begitu. Apa? Itu suhula, alat bantu kemudahan. Kalau belum perlu ya nggak usah gitu juga. Itu bahasa Syekh Shalih itu. Ringan kan agama? Memang Nabi berdoa di sujud. Karena sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya ketika sujud. Tapi jangan tiap sujud lu doa, makmum pegel di belakang. Kita kadang-kadang suka begitu tuh, kalau pengen letterlek. Terus maksa Tuhan. Tuhan gue udah ya, begitu bahasanya. Ini kita butuh contoh di sini bro. Makanya ulama kita suka mengatakan kita beragama dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Kalau agama seperti agamanya sahabat ringan. Agama ini solusi. Tafarruq li ibadati. Makanya untuk ibadah kepada aku kata Allah tafarruq ya ahi. Seperti waktu kosong yang kau manfaatkan. Dan kamu tahu waktu kosong itu kan sisa dari waktu yang kau punya. Sementara bicara waktu kan Tuhan pencipta waktu pun bersumpah demi waktu. Kau harus tahu waktu kau yang dimiliki oleh yang kau miliki ini yang dititipkan sama Allah, kau tercipta hanya untuk beribadah. Sehingga yang lainnya itu sisa. Hukum asalnya hidup kamu buat ibadah. Cuman Allah mengatakan wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Kamu tolong manfaatkan yang Allah kasih sama kamu untuk urusan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan dunia. Kamu jangan lupakan dunia. Maksudnya bagaimana? Ya dunia jangan dilupain. Maksudnya dunia jangan dilupain gimana Zat? Iya, kita ini kan harus tahu bahwa dunia ini merupakan media untuk kita bisa berbuat baik. Ya, dunia ini merupakan media untuk kita bisa berbuat baik. Kalau memang kamu tahu dunia ini adalah media untuk kamu bisa berbuat baik,
Harusnya kamu jadi orang yang tahu bahwa kebaikan yang kamu lakukan di atas dunia ini harus seperti apa yang disyariatkan oleh Allah. Allah syariatkan kamu untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, jangan lupakan dunia sekedar saja. Jangan diidentikan yang kau punya untuk akhirat, jangan lupakan dunia cuma diidentikan dengan uang, bukan. Karena nikmat Allah itu nggak diidentikan dengan uang. Uang ini kan muhdas, sesuatu yang baru. Di zaman Nabi Adam, di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, uang itu belum jadi alat tukar, masih pakai barter sistemnya kan. Cuma akhir zaman ini orang mengidentikan ya nikmat itu uang, padahal bukan. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Pakai dengan yang apa Allah berikan sama kamu untuk akhirat. Mulut ini nikmat, pakai buat urusan akhirat. Kalau memang kamu belum bisa maksimal berbuat baik, kebanyakan kebaikan dengan banyak mengajak orang berbuat baik. Paling tidak Nabi sudah kasih bocoran. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan pada kebaikan berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Mulut ini kan alat bantu untuk mengajak. Ajak orang pada kebaikan, cuma kemasan gaya mengajak itu kan akan good looking, akan enak dirasa baik oleh mata maupun telinga orang yang mendengar kalau yang mengajak ini mengerti target dakwah itu bukan buat orang lain, tapi lebih kepada ku anfusakum wa ahlikum nar. Agama itu ya dirimu, keluargamu dulu, jangan buat yang lain. Ini kayak dengar kajian begini nih. Kan ada direkam sama teman-teman dari tim kamera Road to Jannah. Kita duduk nih, kita ada save ya, mungkin kayak di IG juga di save dulu gitu ya. Itu kalau bisa diulang-ulang dulu buat kita, karena kadang-kadang kita duduk sebentar 1 jam begini nih, buat nangkep langsung romannya kita kayaknya IQ kita belum sampai tinggi-tinggi bener dah ya. Butuh ada pengulangan, butuh lihat. Bukan malah dipotong tuh kajian, terus dijadikan profil pengen nyindir laki, pengen nyindir bini, biar dia denger gitu loh. Ini penyakit nih Bu, ini penyakit nih ya. Terlalu hiporia dengan apa yang didengar. Akhirnya orang menganggap, kok agama kayaknya jadi galak banget. Sementara Nabi bilang la takdob tadi, jangan marah. Kok kayak kalau lu yang beragama, jadi agama ini emosian. Sampai lakinya bilang, gua mendingan lu yang dulu baik. Gitu loh. Belum ngaji di kala, betul. Ngaji, begitu pula sebaliknya suka begitu kan. Karena tadi kita lupa, target dakwah itu diri, keluarga, baru yang lain. Buat apa Nabi menambah asli nafsak yasluh lakan nas? Rapikan dirimu, orang lain akan terkritisi. Itu kan semua arahan. Yang ngomong Rasul. Yang ngomong Rasul. Kalinya ngomong Udin Kang Cilok depan Fatmawati, kan gak bakal nyambung gitu loh. Ini yang ngomong Rasul. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi gak mungkin berkata kecuali wahyu. Kalau sudah pakai bahasa wahyu, enggak ada keburukan. Karena kalamullah, wa'adallah, janji Allah itu pasti. Jangan salahkan Tuhan kalau kenyataan enggak seperti yang diinformasikan Tuhan. Contoh saya sering bilang pakai bahasa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apal nih ayat. Ya, di pojokan Al-Baqarah tuh ada ayat mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Ini sering dikomplain nih ayat. Emang ayat itu bilang Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Tapi saya yang merasakan tat berat nih ujian tat berat. Kenapa mesti saya yang begini sementara yang lain enggak? Tuhan disalahin sama dia. Itu manusia tuh. Tuhan aja salah sama dia. Ya. Seperti orang pengen mengikat orang dengan hayalan. Duh, aku kalau sama dia enak banget pas ini gitu loh. Nggak laki nggak perempuan. Yang laki ngeker, aku memang hijrah, nggak bisa ngaji. Tapi kan aku lelaki, pandai berkata. Kalau Allah berfirman, Nabi bersabda, aku berkata. Masya Allah. Dia kemas kata, termehek-mehek lah perempuan suka sama dia. Yang ditargetin yang hafizah, penghafal Quran. Dia berhayal, baru hijrah, nikah sama penghafal Quran, udah kayak di sorga dah. Ternyata cuma hitungan sebulan nyari ustadz pengen curhat.
Gue pengen ngobrol, Ustaz, nggak kuat dah. Kenapa? Ya gimana ngomongnya, Ustaz? Ya ngomong aja gimana, pakai mulut biasa ngomong. Kirain sih nggak salah nikah sama penghafal Quran, Ustaz. Ya Allah, Ustaz, agamanya baik, Ustaz. Cuma anak jadi malas ngaji, depan dia salah mulu. Ya, kita nggak mikir ke sono kan? Padahal boleh nikah sama penghafal Quran walaupun kita bukan penghafal. Jadi supporter. Karena perempuan itu kan suruh dipilih kayanya. Bukan anak orang kaya, kayanya. Jadi betul-betul menginspirasi lelaki itu jadi orang kaya. Laki kawin sama ini jadi pinter bukan jadi EO. Jangan beranggapan perempuan kaya nomor satu anak orang kaya. Kadang-kadang anak orang kaya pada EO kadang-kadang. Lihat timbang masak air sampai gosong, anak orang kaya. Apalagi telur sampai pahit rasanya. Beda telur sini pahit emang gosong, bukan pahit. Ya, ukuran kaya itu multi talent. Mungkin dia bukan anak orang kaya tapi jiwanya kaya. Amla sodrok ginanta di Allah bikin kaya dadanya. Sehingga Zubair nikah sama Asma anak orang kaya, ketika di hari tua sahabat Nabi yang paling kaya di antara Utsman ya Zubair. Karena terinspirasi yang multi talent. Kita nggak bisa ngaji, ngelihat bini bagus tajwidnya, malu bro. Emang alasan kita mah, saya sih sebenarnya pengen ngimamin, cuman kan laki-laki di masjid gitu kan ya. Bininya udah ngaji, kan terawih di rumah. Nah Ramadan abang ngimamin ya. Dek-dekannya dari sekarang tuh. Ya Allah, bini gue berat sekali ngomong gitu ya. Suruh ngimamin terawih, Tat. Coba Tat, Ustadz bayangin. Ustadz diajak pusing sama dia suruh bayangin, dia gak bisa ngaji. Ya, hati-hati, supporter harus. Atau mungkin perempuan ngayal. Enak banget kalau nikah sama orang alim. Pasti dikasih ilmu. Nanya nggak usah nge-WA Ustadz ke laki selesai. Ya ibu, ya jangan kata laki yang alim di mata orang bu. Tuhan nyiptain alis masih ibu rubah, betul? Salah. Apalagi laki ibu, Adam ngasih sorga sama Hawa, diajak keluar sama Hawa. Betul. Kita baru mobil Adira, betul? Sama BTN. Hidup ini pasti komplain. Nggak akan pernah ada yang sempurna. Kenapa? Karena mindset kita ini pengen mengambil kesempurnaan orang. Bukan memberikan kesempurnaan kita buat orang lain gitu loh. Makanya agama ini mengajar kita ini supaya kita bisa maklumin orang. Berpikirlah bermanfaat bukan mengambil manfaat. Khairunas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Lelaki ke perempuan jangan bikin dia nggak kuat jadi bini. Seperti bini jangan bikin dia suami nggak kuat jadi laki. Kalau masing-masing nggak kuat kan bubar, pecah temberang. Kuncinya ya di mulut. Jaga mulutmu. Siapkan maklum. Jangan dipaksa orang untuk matang karbitan. Yang namanya matang karbitan karena dipaksa matang. Walaupun bentuknya mirip, warnanya mirip, rasanya beda. Ya, kita pengen semua matang dengan waktu. Ya, betul-betul bijak. Orang kalau proses belajarnya di pesantren dulu ya, kemudian kuliah juga di agama, duduk di majelis ulama, mengkritisi diri, keluarga, baru yang lain, luasnya beda. Tapi kalau cuma modal hijrah kemudian apal Quran, waduh. Ya, kita mendengarkan Syekh Ali Al-Huzaifi atau Syekh lain yang ada yang tua-tua di Madinah itu, Masya Allah mungkin bacaannya nggak sebagus orang-orang muda, tapi bijaknya ketika membaca tuh beda. Ya, makanya jangan heran kalau sampai Quran yang dihafal sama Ibnu Muljam malah membuat dia nggak ke surga, malah membantai Ali bin Abi Thalib karena jam terbang. Ya, ini berkait dengan hati, jam terbang. Salah sedikit mengemas iman dalam ibadah, hati rusak, mulut kacau. Hati-hati, dan ini banyak terjadi. Karena nggak sedikit, hari ini kan orang modal hijrah, pengen punya anak ulama. Banyak. Anak sih alhamdulillah Ustaz, sama bini sudah hijrah sudah 3 tahun nih. Anak-anak sekolah di SD IT, SMP IT, sama SMA IT. Ya tinggal pada ke surga aja deh. Enteng amat lu ngomong. Kata Ustaz gue yang udah lama masih begini-gini aja gitu loh. Hari gini kan begitu. Sampai kalau perlu nih mama hijrah ngomelin Ustaz yang jadi mudir pondok gitu loh. Salah bapak. Ibu jadi mudir aja kalau gitu. Kalau saya salah. Undang dah Ustadz buat kajian di sekolah.
pertanyaannya nembak mudir. Ustadz lagi yang kena. Kan begitu kasusnya. Sering sekali agama yang dipahami ini buat orang bukan buat dirinya. Salah. Penuntut ilmu saja disalahkan. Nuntut ilmu litumari bihil ulama tuh paling nggak boleh. Hei para penuntut ilmu, kalau kamu nuntut ilmu litumari bihil ulama, haram ilmumu. Kamu nuntut ilmu cuma buat menjatuhkan ulama, salah. Tapi nuntut ilmu untuk mentahkik ulama boleh. Menyempurnakan yang dia ucapkan mungkin salah karena dia manusia, disempurnakan. Itu tahkik namanya. Tapi kalau dijadikan dihakimi itu ulama, salah. Salah. Saya dulu pernah belajar ngaji tat sama ustazah di kampung, sama ustadz juga. Cuman alul bid'ah tat. Anu udah gak mau kenal lagi sama dia. Ya Rabbi subhanallah. Kok kepandaian Anda sekarang memutus silaturahmi? Taruh memang dia alul bid'ah, tanya dulu ngerti gak kebid'ahannya. Kalau dia gak paham, tugas Anda sebagai anak untuk memberitahu kepada orang tua tentang salahnya bid'ah. Akui huruf hijaiyah yang Anda baca itu, ya. Itu ilmunya dari dia. Jangan suka kacang lupa lanjaran. Ada proses, ada. Ya kayak kita hijrah, kenal sama temen, melalui dia kita bisa hijrah. Cuma mungkin kencengan kita belajarnya. Akhirnya ketika kita sudah menguasai berbagai hal dalam keagamaan, teman masih stop begitu-gitu aja. Kita menjadi hakim buat teman kita, jangan. Ini kesalahan. Berarti target ilmu kita salah. Musik kita bisa jaga mulut. Poinnya, tafarruq li'ibadati amla sadrak ginan. Kamu siapkan, luangkan yang namanya ibadah untuk waktu-waktu khususnya, Allah akan letakkan manfaat kaya hatimu. Kaya dengan kebaikan. Kalau hati sudah kaya dengan kebaikan, yang keluar pasti yang baik-baik. Tapi kalau hati sudah miskin dari kebaikan, yang keluar ya sumpah serapah. Jangankan orang, Tuhan pun dikomplain. Tadi, ayat yang gampang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Kan Allah sudah bilang. Masa Allah bohong? Syariat di Quran itu sudah sempurna. Al-Maidah ayat 3 kan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sempurna sudah agama. Ya cuma karena memang nggak betul dalam beragama, Quran pun sudah nggak sesuai dengan keadaan di mana dia berada. Subhanallah. Ini penyakit mental nih. Ini penyakit kronis pada mental seseorang ini. Ini kita bahas nanti dikembang habis ini nih. Ya ini tauhid itu bisa menyehatkan mental. Sementara kita nggak paham tauhid itu sakit jiwa kita. Makanya kalau ada orang katanya belajar agama terus telanjang jalan, anak pesantren tak jadi gila gara-gara dalamin agama. Suka begitu di masyarakat kan? Ya ntar dulu agama yang mana nih yang dia dalemin? Tauhid ini membuat orang makin dewasa dengan Allah. Sehingga dia nggak pernah bersuuzon sama Allah. Karena dia tahu dengan dia mengenal Allah, dia yakin Allah nggak mungkin menzolimi hambanya. Wa ma rabbukum bizzalamin lil abid. Hei Tuhan kalian nggak mungkin zolim dalam takdir kepada hambanya. Makanya apalin nama Tuhan, jadi ngerti. Nggak ada nama Tuhan azolim, nggak ada. Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus, azolim. Mana ada azolim? Berarti kalau manusia Abdul Zolim dong. Lim, siapa zolim noh? Lim nggak ada. Nggak ada, Tuhan nggak pernah berbuat zolim. Kalau sampai kamu terzolimi dengan takdir, yang dipertanyakan bukan ketuhanannya, kemanusiaanmu. Jangan-jangan kamu bukan manusia. Tat kalau ngomong, emang bukan manusia, wujudnya doang. Quran yang bilang, dua golongan setan, golongan jin, golongan manusia. Alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wal, artinya apa? Yang membuat keraguan-raguan dalam dada manusia itu setan. Dua golongan, golongan jin, golongan manusia. Ente cuma wujudnya aja orang, tapi ente bukan orang. Ya Allah, serius Tat? Serius. Karena kalau ukuran orang, ayat yang maju. Walaqad karamna bani Adam. Kami Allah menciptakan bani Adam. Orang itu pasti anak Adam. Ya kalau ngaku orang harus ngakuin ente anak Adam gitu ya. Walaqad karamna bani Adam. Anak Adam tuh dimuliakan sama Allah. Yang bilang Allah, karamna, karim, mulia nih anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami angkat derajat manusia itu di darat maupun di laut. Artinya manusia itu bisa mimpin di darat, bisa mimpin di laut. Terbukti gak? Terbukti. Semua makhluk yang di darat lakukan manusia bisa. Tapi nggak semua makhluk di darat bisa melakukan yang manusia lakukan. Begitu pula di laut.
Manusia bisa berbuat seperti yang makhluk laut lakukan. Tapi yang namanya makhluk laut belum tentu bisa kayak manusia. Karomna. Kemudian manusia itu warzaqnahum minat thayyibat. Kami ciptakan manusia itu rezekinya yang baik-baik. Ente halal haram sikat ngaku manusia. Ya elah, sogokan caleg masih diambil. Cemen. Ini kan haram. Ar-rasi wal murtasi finnar. Yang nyogok dan disogok di neraka. Itu kan jelas hukumnya. Kalau ente manusia nggak bakal. Dari sekian banyak calon yang bakal kita pilih nanti, kalau ente manusia tahu siapa yang paling layak. Gak usah nanya ke Ustadz, hari gini orang EO juga tahu siapa yang layak. Gitu loh. Kalau manusia ya, tapi kalau yang bukan manusia kan kepentingan cukong, bukan rakyat. Itu yang terjadi. Nggak usah ngajak orang berkoalisi, karena nggak perlu koalisi juga buat tahu mana yang baik, mana yang nggak baik. Tapi ingat, yang kau pilih itu manusia, nggak ada yang sempurna. Kalau memang terpaksa tipu daya menang, yang buruk nih diangkat jadi presiden, tugas kita rakyat untuk mengakui itulah pencitraan kita. Doakan tuh pemimpin yang nggak baik dapat hidayah, tuh rakyat. Tapi kalau yang baik ini terangkat, ingat dia nggak sempurna, belum teruji dengan harta tahta wanita. Doain biar istiqomah, tuh rakyat. Jangan cuma kecewa. Atau jadi kayak inlander company, penjilat penguasa, jangan. Punya izah. Ya Allah, ntar kalau dia yang diangkat mati dah gua. Enggak usah, dia lo pasti mati. Gitu loh. Apa urusan sama malaikat maut? Mulut jaga kalau ngomong ya. Jangan berkuar-kuar aja. Ini kan lagi eranya orang ini kan dagang janji. Entar lagi pakai gerobak. Janji. Janji diketeng sampai kebek tiap hari Jakarta Bogor, muka orang mesem semua. Astaghfirullahaladzim. Segitu rakusnya orang dengan kekuasaan itu. Ya, padahal ya Allah, ini kalau kita kurang mengkaji kayak begini, bro. Aduh, nggak tahu deh, ya. Padahal ini maut mendatangi badan kita 11 kali dalam satu hari loh, bro. Kebayang. 11 kali dalam satu hari malaikat maut datangin kita. Nunggu perintah nyabut nyawa. 11 kali kan per 2 jam berarti kan, nyaris per 2 jam. Malaikat maut melongok muka kita gini. Lo sempet-sempetnya jual janji gitu ya. Ya. Ini yang mesti digaris bawah ini ya. Makanya mudah-mudahan dengan kita membaguskan agama kita, bagus hati kita, ini nih. Maka kita bisa jamu deh bro ya, paling enggak jaga mulut paling enggak ya. Karena mulut tergantung hati, kalau hati baik-baik semua insya Allah. Dan kita minta sama Allah mudah-mudahan seperti yang dijanjikan tadi, tafarruq li ibadati amla sadrak ginan wa asudda faqrak. Kalau Allah sudah berikan kekayaan pada hati kita, Allah yang cukupi kekurangan kita. Tapi kalau kita enggak perbanyak ibadah lillah karena Allah yang kita siapkan waktunya, Allah enggak bikin kaya dada kita. Bahkan masalah kita enggak selesai-selesai. Yang ada kita enggak pernah tahu mau kemana negeri kita nih. Negeri yang subur malah minta bantuan. Aneh aja. Negeri yang subur malah enggak bisa memanfaatkan kesuburannya. Negeri yang dimana aja ada air sebotol 5.000. Betul. Negeri yang makanan di mana-mana bisa, kita buat buah-buahan semuanya ada, tapi mahal kiloannya. Subhanallah. Di negeri Arab rumahnya nggak ada yang punya air, tapi air nggak pernah beli, semuanya gratis. Kenapa? Karena bicara berkah. Mereka tafarruq li ibadati, dikhususkan waktu buat beribadah kepada Allah. Makanya ayo bismillah,